Assalamualaikum Bunda, kembali lagi bersama saya Elvirawati. Nah Bunda, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara perdarahan implantasi dengan menstruasi. Pasti Bunda pada bingung kan, bagaimana sih cara membedakan antara perdarahan implantasi dan menstruasinya? Baik Bunda, sebelum kita masuk ke perdarahan implantasi, saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan implantasi. Implantasi atau nidasi merupakan proses tertanamnya embrio atau bakal janin yang merupakan hasil dari pembuahan ke dinding rahim untuk selanjutnya mengalami perkembangan. Nah, sedangkan perdarahan implantasi adalah keluarnya bercak darah dari vagina pada masa awal kehamilan. Ketika mengalaminya, banyak wanita yang menganggap bahwa perdarahan ini merupakan gejala menstruasi, sehingga tidak menyadari bahwa dirinya sedang hamil. Perdarahan implantasi umumnya terjadi sekitar 10-14 hari setelah pembuahan atau berhubungan seksual. Oleh karena itu, perdarahan ini dapat disebut sebagai salah satu ciri-ciri kehamilan atau tanda awal kehamilan. Selain memiliki gejala serupa, perdarahan implantasi kerap kali terjadi berdekatan dengan jadwal menstruasi. Oleh karena itu, tidak sedikit wanita yang salah menafsirkan perdarahan implantasi dengan menstruasi saat hamil. Baik Bunda, selanjutnya yaitu penyebab perdarahan implantasi. Proses terjadinya kehamilan diawali dengan masuknya sel-sel sperma pria ke dalam vagina menuju rahim untuk membuahi sel telur wanita. Setelah pembuahan terjadi, sel telur akan berkembang menjadi embrio atau bakal janin. Embrio ini nantinya akan menempel pada rahim untuk tumbuh hingga menjadi janin. Nah, proses penempelan atau melekatnya embrio pada dinding rahim inilah yang menyebabkan terjadinya perdarahan implantasi. Keluarnya bercak darah dari vagina akibat proses implantasi ini adalah normal dan tidak membahayakan kesehatan ibu. Perdarahan implantasi juga tidak mengganggu embrio dan perkembangannya. Nah Bunda, selanjutnya yaitu kita akan mengenali ciri-ciri perdarahan implantasi. Perdarahan implantasi dan menstruasi seringkali mirip, sehingga banyak wanita yang sulit membedakan. Namun, ada beberapa ciri yang membedakan implantasi dan menstruasi. Baiklah Bunda, mari kita simak bersama ya Bunda. Karena di bagian ini adalah bagaimana cara kita membedakan antara perdarahan implantasi dan menstruasi. Jadi Bunda harus mendengarkan dan menyimak ya Bunda. Yang pertama yaitu warna darah. Darah yang keluar saat perdarahan implantasi terlihat lebih cerah dibandingkan darah menstruasi. Darah menstruasi berwarna merah terang atau merah gelap. Sedangkan perdarahan implantasi awalnya berwarna merah muda, kemudian bisa berubah menjadi sedikit kecoklatan atau flek coklat saat perdarahan mulai berhenti. Yang kedua yaitu jumlah darah. Darah yang keluar saat perdarahan implantasi biasanya hanya berupa bercak dan tidak berbentuk seperti gumpalan. Hal ini berbeda dengan darah menstruasi yang semakin lama justru keluar semakin deras dan berbentuk gumpalan. Yang ketiga yaitu kram. Terkadang wanita yang mengalami perdarahan implantasi juga bisa merasakan kram di perut yang menyerupai kram saat menstruasi. Namun, ciri kram sedikit berbeda. Kram yang disebabkan oleh pendarahan implantasi biasanya berlangsung lebih cepat dan singkat dibandingkan kram saat menstruasi. Yang keempat yaitu jeda waktu. Berbeda dengan darah menstruasi yang keluar terus-menerus selama 4-7 hari. Perdarahan implantasi tidak muncul secara berkelanjutan. Contohnya, bercak darah muncul pada pagi hari, kemudian berhenti beberapa saat dan bisa muncul lagi pada malam harinya. Pada umumnya, perdarahan implantasi juga hanya berlangsung selama 1-3 hari. Baik Bunda, selanjutnya yaitu resiko perdarahan saat hamil muda. Meski perdarahan implantasi tidak berbahaya dan tidak membutuhkan penanganan khusus, namun perdarahan saat hamil muda ini tetap perlu diwaspadai.
adanya kemungkinan penyebab lain yang dapat membuat Bunda mengalami perdarahan. Yang pertama yaitu luka di vaginal akibat berhubungan seksual. Yang kedua yaitu iritasi pada rahim. Yang ketiga infeksi pada vagina. Yang keempat kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Yang kelima keguguran. Dan yang keenam yaitu hamil anggur. Nah Bunda, jika Bunda mengalami tanda-tanda perdarahan implantasi seperti yang telah dijelaskan tetapi masih ragu apakah Bunda hamil atau tidak, coba lakukan tes kehamilan dengan menggunakan tes pack. Namun, jika Bunda memang sudah tahu bahwa Bunda sedang hamil dan mengalami perdarahan, sebaiknya periksakan diri Bunda ke dokter. Apalagi jika perdarahan disertai dengan nyeri atau kram perut yang hebat. Nah, gimana Bunda? Dari penjelasan saya sudah bisa belum membedakan antara perdarahan implantasi dan menstruasi? Baiklah Bunda, selesai sudah penjelasan saya tentang perdarahan implantasi dan menstruasi. Semoga dengan penjelasan saya ini bisa Bunda mengerti dan semoga bermanfaat ya Bunda. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya Bunda. Terima kasih Bunda. Bye bye.